Ya, mungkin teman-teman di kelas ini yang pertama ya, sudah pernah melihat, misalkan kalau kita diberikan fungsi Y sama dengan A pangkat X, lalu turunannya itu apa gitu. Nah, di kalkulus 1 tentu ini nggak ada ya. A di sini suatu konstanta sembarang dan kita ingin cari turunannya. Lalu ide utamanya gimana buat mencari turunannya? Nah, sebenarnya bisa menggunakan definisi turunan yaitu dengan limit ya. Itu tentu general. Cuman di sini untuk mempersingkat waktu kita bisa eh, mencari turunan ini itu dengan mudah. Nah, caranya gimana? Teman-teman eh, berikan len pada kedua ruas saja. Lalu ide utama beri len pada kedua ruas dan beri operator turunan. Ya, operator itu ya semacam mesin lah. Yang kita sebut biasanya DDX gitu ya. DDX, DDY gitu ya. Nah, coba lakukan hal tersebut di sini. Jadi, kita dapatkan len Y itu sama dengan len A pangkat X. Oke. Tapi yang teman-teman perlu ketahui, A di sini itu non negatif ya. A-nya itu non negatif. Lalu dipangkatkan dengan X. X di sini bisa negatif, bisa enggak. Terserah. Nilai X-nya bisa negatif atau enggak. Nah, jadi bilangan non negatif dipangkatkan dengan bilangan negatif maupun non negatif, hasilnya dia itu selalu positif. Jadi sebelum kita berikan len pada kedua ruas, kita harus jamin dulu kedua ruas itu udah non negatif. Itu tentu penting ya, memberi operator len pada kedua ruas, kita harus jamin kedua ruas itu udah non negatif atau tidak lain ya positif. Kayak gitu. Nah, tentu ini bisa disederhanakan ya. Menggunakan sifat len atau sifat logaritma, kan logaritma itu kan len itu kan logaritma natural. Ya udah, kita dapatkan X dikalikan dengan len A. Nah, ini len Y ya, tetap len. Itu ide utamanya di situ. Jadi harapan saya teman-teman nanti kalau ujian, kalau kuis gitu ya, harapan saya sih teman-teman nggak usah hafal rumus, nggak usah hafal rumus. Cukup tahu konsep dasarnya saja. Pasti bisa ngerjain. Nah, jadi itu ide utamanya. Jadi dipegang ide utamanya gitu ya. Nah, terus ide selanjutnya itu diberikan operator turunan atau yang kita kenal DDX, DDY, D apapun, intinya turunan terhadap apa lah. Nah, pada kasus ini kita ingin mencari turunan terhadap X tentunya. Kita ingin mencari turunan terhadap X. Berarti kita berikan D dx pada kedua ruas. Berarti D ln Y, DY gitu ya. Dx, sorry. Itu sama dengan D X ln A dx. Oke. Dan teman-teman sudah tahu juga kalau fungsi dikalikan dengan angka lalu diturunkan, ya nanti ada sifat semacam angkanya itu bisa keluar dari operasi turunan. Jadi jadi pengali di depan gitu ya. Nah, saya nggak bakal bahas itu lebih lanjut. Itu kan ada di kalkulus 1 ya. Ya singkat cerita ln A di sini itu suatu konstanta. Jadi dia bisa kita letakin di depan. Gitu. Ini ln A.
Coba perhatikan ini teman-teman. Di sini fungsinya terhadap Y, tapi diturunkan terhadap X. Itu bahkan nggak bisa dilakukan kalau Y-nya itu bukan fungsi dari X. Cuman kan kita tahu ya teman-teman ya, Y di sini itu fungsi dari X. Nah, artinya Y-nya itu bergantung terhadap nilai X gitu ya. Nah, jadi seharusnya ini bisa diturunkan. Tapi pertanyaannya, bagaimana menurunkan ruas kiri gitu ya? Bagaimana menurunkan ruas kiri? Nah, ingat namanya itu chain rule. Chain rule itu aturan rantai namanya. Nah, jadi ide utamanya nanti kayak ada semacam rantai emang. Ada semacam ya rantai penghubung gitu. Ini bisa kita buat menjadi D dan Y. D dikalikan dengan dx. Tapi sebelum saya lanjut ya, harapan saya ini aman ya aturan rantainya ya. Jadi karena Y ini fungsi dari X, tapi kita turunkan terhadap Y dulu. Nah, lalu Y-nya itu baru kita turunkan terhadap X. Ya rantainya di sini seolah-olah ini semacam rantai gitu ya. Ini penghubungnya kayak gitu. Nah, ini kalau di fisika itu ini kayak bisa dicoret padahal mungkin anak matematika bakal marah kalau kita mencoret itu. Itu ya pada dasarnya nggak bisa karena itu operator. Nah, selanjutnya ini len A. Nah, selanjutnya turunan X terhadap X ya udah hasilnya satu. Saya nggak bakal tulis ya karena len A dikali satu saja. Nah, terus teman-teman harus tahu turunan dari len itu sendiri. Ya saya buat aja template-nya. Kalau teman-teman menemukan di len kotak, di kotak itu hasilnya itu satu per kotak. Ini mendapatkan ini dari mana gitu ya? Ini didapatkan dari definisi turunan. Karena sejatinya turunan itu pasti dari definisi limit pada dasarnya ya. Dan definisi turunan kan dari limit ya. Nah, coba perhatikan. Kalau ini kotak misalkan ya, ini kotak ya udah berarti di lain kotak di kotak. Ya udah hasilnya satu per kotak. Yang tidak lain itu satu per Y. Dikalikan dengan di dx sama dengan ln A. Nah udah kita kan mau cari di dx ya, cari turunannya. Sama dengan Y dikalikan dengan ln A. Nah, Y-nya apa? Y-nya itu ada di soal, yaitu A pangkat X. Nah, berarti ini dx. Bentar, dx itu sama dengan A pangkat X dikalikan dengan ln A. Kayak gitu. Jadi ini turunan dari A pangkat X, ternyata A pangkat X itu sendiri dikalikan dengan ln A. Ln konstantanya itu. Ln bilangannya itu. Jadi saya bisa buat template. Ini mungkin ini aja ya, saya buat templatenya. Jika kita mengetahui Y sama dengan A pangkat kotak gitu ya. Nanti kita bisa cari DY kotak, DA pangkat kotak. Gini deh, DY kotak. Atau tidak lain, DA pangkat kotak D kotak. Itu sama dengan A pangkat kotak dikalikan dengan ln A. Kayak gitu. Jadi saya buat lebih general. Di sini kotak, mau ganti dengan kotak, mau ganti dengan segitiga. Itu bebas. Kayak gitu. Oke? Intinya nanti ke depannya kita nggak bakal nerima rumus begitu saja. Kita bakal turunkan dulu, baru kita latihan soal. Baru kita latihan soal.
Oke, contoh, contoh. Misalkan, jadi walaupun nanti teman-teman lupa rumusnya, teman-teman melakukan ya mungkin ya semacam prosedur yang sama lah ya. Semacam prosedur yang sama. Contoh, tentukan di dx dari y sama dengan 2 pangkat 3x plus 1 misalkan. Oke, jadi jawabnya gimana? Ya udah, kita cari di y dx-nya. Sama dengan berarti d. Di sini, oke, saya mulai berangkat seolah-olah kita nggak punya pemahaman tentang rumus ini deh. Jadi seolah-olah kayak gitu ya. Kayak gitu. Udah kita tulis dulu y-nya itu. Y sama dengan 2 pangkat 3x plus 1. Lalu kita beri operator len pada kedua ruas. Berarti len y itu sama dengan len 2 pangkat 3x plus 1. Nah, lalu ide selanjutnya kan udah kasih len. Nanti pangkatnya itu seolah-olah turun gitu ya. Ya udah, berarti ini bakal menjadi 3x plus 1 dikalikan dengan len 2 gitu ya. Len 2, ini tetap len y. Nah, ide selanjutnya, kalau teman-teman ingat, itu berikan d dx pada kedua ruas. Berarti d len y dx itu sama dengan d 3x plus 1 dikalikan dengan len 2 dx. Nah, cuman kan len 2-nya itu konstanta ya. Jadi dia bisa jadi pengali di depan ya. Kita letakin aja di depan. Oke, dx. Nah, dengan cara yang sama terapkan chain rule atau aturan rantai, ya udah kita dapatkan d ln y dy dikalikan dengan d dx itu sama dengan len 2. Nah, turunan dari 3x plus 1 ya, mungkin teman-teman udah tahu ya, hasilnya itu 3. Kayak gitu. Lalu, turunan dari d ln y dy itu tidak lain, itu 1 per y dikalikan dengan d dx. Ini tidak lain, mungkin saya tulis 3 ln 2 gitu ya. 3 ln 2. Berarti kita dapatkan d dx-nya. 3 ln 2 dikalikan dengan y. Y-nya itu tidak lain tadi 2 pangkat 3x plus 1. Nah, berarti ini dikali dengan 2 pangkat 3x plus 1. Oke, dapat jawabannya. Kayak gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti ya langsung ditanya juga boleh. Oke, saya bakal masuk ke materi kedua.
Bentar ya. Oke, kedua. Misalkan. Kan tadi kita punya persamaan kayak gini ya. Soal ini. Kita simpan di bawah. Nah, di sini saya bakal buat kasus khususnya. Bagaimana kalau A-nya itu bukan sembarang bilangan. Nah, A di sini saya set, kita atur gitu ya, kita atur itu merupakan bilangan Euler. Nah, bilangan Euler ini unik ya. Salah satu bilangan irasional. Kayak gitu. Bagaimana kalau A itu bilangan Euler? Bilangan Euler itu nilainya 2,71 sekian ya. Kayak gitu. Oke. Jadi bagaimana kalau A-nya itu merupakan bilangan Euler. Jadi E di sini itu bukan bilangan sembarang ya. Di mana E itu merupakan Euler number. Nah, bilangan Euler, sorry. Bilangan Euler. Kayak gitu. Udah, tinggal diganti aja. Berarti ini sama dengan D. E pangkat kotak. D kotak. Itu sama dengan E pangkat kotak dikalikan dengan ln E. Nah, ln E ini hasilnya berapa teman-teman? Ln E eh, I pangkat berapa yang hasilnya E. Jadi kita kan sejatinya logaritma itu kan inverse dari pangkat ya. Jadi kita pertanyaannya itu berapa hasil dari pangkatnya. Jadi I pangkat berapa yang hasilnya I. Ya udah I pangkat 1 kan. Berarti ini hasilnya ini 1. Udah hasilnya berarti I pangkat kotak. Nah, jadi ide apa yang bisa kita dapat di sini? Oh, ternyata kalau kita punya fungsi E pangkat kotak diturunkan terhadap kotak, itu tetap mempertahankan bentuknya, yaitu selalu E pangkat kotak. Nah, ini juga bisa dibuktikan pakai deret Maclaurin nanti. Nanti di akhir kalkulus 2 itu ada. Ini hasilnya. Jadi kalau kita punya fungsi Y itu sama dengan Y pangkat kotaknya. Jadi Y di sini tuh Y pangkat kotak. Hasilnya itu yaitu tetap mempertahankan fungsi awalnya. Nah, ini. Bentar. Oh, bisa ya. Oke.
Kayak gitu. Oke, kita masuk contoh soal ya. Langsung aja. Sebentar. Contoh. Tentukan di dx dari y sama dengan pangkat x dikalikan dengan ln x misalnya gitu ya. Nah, gitu. Nah, yang pertama jangan panik dulu. Itu yang pertama ya, jangan panik dulu. Karena di sini itu ada perkalian dua buah fungsi. Yaitu yang pertama itu pangkat x, itu fungsi pertama. Lalu fungsi kedua itu ln x. Kayak gitu. Jadi di sini ada perkalian dua buah fungsi. Nah, di kalkulus 1, tentu teman-teman udah belajar itu ya. Itu kalau fungsi dikali itu cara nuruninnya gimana? Kan hasilnya itu bisa dibuktikan juga dengan definisi turunan. Jadi semua rumus turunan itu ya awalannya itu ya dari definisi turunan. Kalau ada rumus turunan yang diturunkan dari selain definisi turunan, ya mungkin itu shortcutnya aja. Jalan pintas buat cepat dapat jawaban aja. Tapi sejatinya itu ya tetap dari definisi turunan. Kayak gitu. Maupun itu di komputasi. Di metode numerik. Kayak gitu. Pasti dari definisi turunan. Walaupun di metode numerik itu banyak pendekatan. Banyak caranya. Nah, saya langsung aja di sini. Kita cari jawabannya, berarti kita cari dy dx-nya. Mungkin saya nggak langsung sana. Kita tulis dulu fungsi y-nya itu. Jadi seolah-olah kita nggak tahu rumusnya gitu ya. Kita tulis dulu fungsi y-nya. Itu sama dengan pangkat x dikalikan dengan ln x. Lalu kita berikan operator d dx pada kedua ruas. Ya udah, berarti d dx itu sama dengan d pangkat x dikalikan dengan ln x dx. Nah, ini beda ya sama contoh soal tadi ya. Contoh soal tadi kan ada ln a. Ini dua-duanya fungsi nih, bukan salah satunya itu ada angka, enggak. Dua-duanya fungsi. Ya, jadi sejatinya kita bakal menggunakan aturan perkalian pada turunan, yaitu fungsi pertamanya kita turunkan, dikalikan dengan fungsi keduanya, ditambah dengan fungsi keduanya kita turunkan, dikalikan dengan fungsi pertamanya. Ya udah, berarti ini hasilnya d pangkat x dx dikalikan dengan ln x itu ditambah dengan d ln x dx dikalikan dengan pangkat x. Kayak gitu. Ini dy dx. Nah, berdasarkan apa yang kita udah ketahui sebelumnya, yaitu turunan dari pangkat kotak terhadap kotak itu tetap mempertahankan fungsi awalnya, yaitu pangkat kotak itu sendiri. Jadi hasil dari ini itu tetap pangkat x. Oke? Ini hasilnya tetap pangkat x. Nah, dikalikan dengan ln x
Nah, turunan dari ln x terhadap x itu 1/x ya. Di sini jujur saya belum enggak buktikan bahkan. Tapi sejatinya teman-teman bisa cari sendiri ya. Itu pada dasarnya itu dengan definisi turunan saja. Nah, ini berarti 1/x dikalikan dengan e pangkat x. Udah, selesai. Ini hasilnya. Kayak gitu. Oke. Dapat jawabannya. Buat yang soal kedua. Oke. Mungkin sekarang saya bakal beralih ke sin inverse ya, dan kawan-kawan ya. Nah, cuman teman-teman, kan nggak mungkin ya. Saya bakal bahas semuanya, sin inverse, cos inverse, tan inverse, secant inverse, apalagi cosecant inverse, kotangan inverse. Itu nggak mungkin. Saya bakal bahas semuanya. Oke? Jadi saya bakal bahas satu, terus nanti sisanya itu caranya sama, idenya sama. Kayak gitu. Untuk mendapatkan jawabannya. Ya tentu saya belum jelaskan ya. Bagaimana cara mencari turunan dari sin inverse. Kayak gitu. Yang penting di sini tuh konsep dasar. Konsep dasar. Jawaban itu urusan belakang. Rumus itu urusan belakang. Penting kita tahu idenya saja untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi kita udah punya jalan di sini. Kita cari jalannya, kita gunakan jalannya, ya udah. Tapi jalannya itu jangan jalan yang konsepnya salah. Kayak gitu. Nggak apa-apa jalannya jalan cepet, cuman selagi nggak ada masalah dalam jalan tersebut, dalam menuju tujuan kita. Oke, ini mungkin yang ketiga ya. Nah, misalkan diberikan fungsi y, itu sama dengan sin inverse x. Jadi ini bacanya jangan baca sin pangkat min 1x ya. Atau sin x pangkat min 1 ya. Enggak. Ini pada kasus ini inverse. Teman-teman udah tahu ya. Sin inverse itu kayak gimana? Misalkan, kalau sin 30 derajat, itu kan hasilnya setengah ya. Jadi kalau sin inverse setengah, itu hasilnya 30 derajat. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi ya kita bisa dapatkan di sini. Oh, berarti X itu sendiri, itu tidak lain. Itu sin Y. Nah, kayak gitu. Oke. Lalu, berikan operator ddx pada kedua ruas. Mungkin sin Y-nya saya letakin di kiri aja ya. Ya sebenarnya sama aja sih. Sama aja sih. Ini sin Y itu sama dengan X gitu ya. Lalu kita berikan operator turunan pada kedua ruas. Itu seperti D sini. Dx itu sama dengan dx dx. Kayak gitu. Oke. Nah, ingat fungsi kalau dia itu misalkan mungkin teman-teman udah tahu kalau sin itu turunannya itu
cos ya. Sin itu turunannya cos. Nah, masalahnya kalau kita turunkan sin X, itu harus terhadap X. Oke? Boleh nggak terhadap X? Atau boleh sinnya itu nggak harus X. Cuman dia itu harus fungsi dari X. Nah, Y di sini sejatinya itu kita harus turunkan terhadap Y. Cuman kan Y-nya itu fungsi dari X. Y-nya itu bergantung dengan nilai dari X. Kayak gitu. Jadi sejatinya di sini kita bisa menggunakan chain rule juga, aturan rantai juga. Sama dengan sebelumnya. Itu berarti D sin Y, DY dikalikan dengan dy dx itu sama dengan, nah turunan X terhadap X, ya kita tahu ya hasilnya 1. Nah, ini udah clear nih. D sin Y, DY ini udah clear. Itu hasilnya, itu cos Y kan? Turunan dari sin kan cos. Itu dapatnya dari mana? Itu dari definisi turunan. Kembalikan ke definisi turunan. Oke? Ya, jadi turunan dari sin itu cos. Berarti ini D sin Y, DY itu tidak lain, itu cos Y dikalikan dengan dy dx itu hasilnya itu 1. Kayak gitu. Oke, berarti dari sini kita bisa dapatkan dy dx-nya itu tidak lain, itu 1 per cos Y. Nah, ekspresi cos Y di sini kita harus buat menjadi ekspresi dari X. Caranya gimana? Caranya itu coba perhatikan. Sin Y itu sama dengan X. Pada dasarnya, ini kita bisa membuat suatu segitiga siku-siku. Di mana sudut di sini itu sudutnya itu Y. Udah, berarti ini sudutnya Y. Ini siku-siku ya. Di mana nilai dari sin Y itu haruslah sama dengan X. Kan sin itu perbandingan antara depan dengan miring kan? Berarti ya saya buat aja depannya itu X, miringnya itu 1. Kalau teman-teman nanya, boleh nggak depannya 2X, miringnya 2? Boleh. Boleh. Sorry, kok 2X? Ya, oh iya benar. Depannya 2X, miringnya 2 itu boleh. Kan 2X bagi 2 ya tetap X. Tapi buat apa gitu? Biasanya nanti ya ujung-ujungnya kecoret juga. Duanya itu kecoret juga. Kayak gitu. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, kita bisa mencari panjang dari sisi ini. Itu akar dari 1 kuadrat dikurang dengan X kuadrat. Nah, ini pada dasarnya 1 kuadrat ya. Kan 1 kuadrat itu ya sama dengan 1 ya. Ya udah, 1 min X kuadrat. Oke. Nah, di sini kita ingin mencari nilai dari cos Y. Cos itu kan perbandingan samping bagi miring. Ya udah, berarti sampingnya itu akar dari 1 min X kuadrat dibagikan dengan 1. Ya udah, habis. Kan dibagi 1. Udah kita dapatkan nilai dari cos-nya. Oh, berarti hasil dari ini itu tidak lain 1 per, sebentar, 1 per akar dari 1 min X kuadrat. Ini dy dx. Kayak gitu.
Ini saya belum latihan soal. Saya di sini memberikan ya kayak gimana ya, semacam jalannya lah nanti. Kalau latihan soal, kalau ada soal kira-kira cara ngerjainnya gini gitu. Kayak gitu. Ya teman-teman nggak usah hafal rumus ini nggak usah. Hafal rumus itu cuma kayak membebani pikiran kita aja. Udah banyak matkul susah gitu ya. Hafal rumus juga gitu ya. Wah, kan ribet jadinya. Ribet tentunya. Terus bagaimana kalau kita latihan soal itu kita tanpa hafal rumus ini. Cuman tetap di sini buat yang mau hafal rumus juga saya izinkan. Itu bukan hak saya ya. Nah, misalkan intinya konsep dasarnya kalau kita punya fungsi y itu sama dengan sin inverse x. Nanti kita dapatkan dx-nya. Mungkin saya tulis di bawah saja. Itu tidak lain berarti d. Y-nya itu sin inverse x. Dx itu hasilnya itu sama dengan 1/akar dari 1 min x kuadrat. Kayak gitu. Kita bisa membuat ini menjadi bentuk yang general. Bentuk yang umum gitu ya. Nah, misalkan kalau fungsinya itu y-nya itu sama dengan sin inverse kotak gitu ya. Nah, itu nanti dx-nya atau tidak lain y-nya itu kok dx sih? D kotak, sorry. D kotak itu sama dengan d sin inverse kotak. D kotak itu sama dengan 1/akar dari 1 min kotak kuadrat. Kayak gitu. Nih, kalau mau ngafal nih rumusnya nih. Cuman walaupun saya nggak sarankan. Karena dulu saya diajarkan dosen itu nggak ngafal. Ya jadi saya malas aja buat ngafal dan tetap saya turunkan rumusnya. Gitu. Nurunin rumus itu bukan sesuatu yang menakutkan ya. Enggak sih, enggak menakutkan. Selama yang kita turunin ini simpel. Kalau yang kita turunin ini ribet, dengan waktu ujian yang singkat, ya itu tentu bakal membuang waktu kita gitu ya. Nah, gitu. Udah, contoh soal. Contoh, misalkan diberikan, tentukan dx dari, misalkan sin inverse x, sin inverse 2x, sorry. Sin inverse 2x. Nah, jawab aja, berarti kita tulis dulu y sama dengan, dari y ya, sorry. Nah, kita tulis dulu y sama dengan sin inverse 2x-nya.
Lalu di sini kita tahu bahwa dx 2x sama dengan sin y atau sin y itu sama dengan 2x. Lalu kita bisa berikan operator turunan pada kedua ruas d dx. Ini d 2x dx. Nah, kan di sini kan ada dua ya. Fungsi dikalikan konstanta. Ya udah, konstantanya bisa kita pindah ke depan. Jadi pengali ini ada di kalkulus 1 ya. Intinya 2 dikalikan dengan dx dx. Nah, ini kita gunakan chain rule, aturan rantai, ya berarti d sini dy dikalikan dengan d dx. Berarti ini hasilnya itu 2 gitu ya. Turunan x terhadap x kan 1 ya. Nah, d sini dy itu tidak lain cos y dikalikan dengan d dx. Itu hasilnya itu 2. Udah, kita bisa dapatkan d dx-nya itu sama dengan 2 dibagikan dengan cos y. Dan nilai dari cos y kita bisa cari. Yaitu dari sini. Kan segitiganya nanti kayak gini. Ini sudut y-nya. Ini tegak lurus. Berarti depannya kita set 2x, miringnya kita set 1 saja. Udah, kita bisa cari sisi miringnya. Sisi yang bawah ini. Itu akar dari 1 kuadrat dikurang 2x kuadrat. Udah, berarti cos y-nya kita bisa dapat. Yaitu akar dari 1 min 2x kuadrat dibagi dengan 1. Ya udah, nggak perlu diapa-apain lagi. Nah, berarti ini hasilnya ini sama dengan 2 atau di bawah saja dx sama dengan 2 dibagikan dengan akar dari 1 min 2x kuadrat. Begitu. Oke. Ya, kita nggak perlu ngafal rumus. Nggak perlu, nggak penting ngafal rumus itu. Tapi kalau boleh hafal, monggo. Kalau mau ngafal gitu ya. Oke, kita bakal lanjut ke yang selanjutnya. Yang keempat, mungkin ini yang terakhir lah. Nanti ada absensi ya teman-teman ya. Nanti setelah yang terakhir ini kita bakal ada absensi. Oke. Keempat. Nanti teman-teman bisa cek buat cos inverse, tan inverse, dan teman-temannya itu ya. Sekarang kita bakal fokus ke bagaimana kalau kita tahu y itu sama dengan sin hiperbolik inverse x. Sin hiperbolik beda ya sama yang tadi ya. Tentu teman-teman udah tahu ya definisi dari sin hiperbolik ya. Atau ya sin hiperbolik, cos hiperbolik gitu ya. Nah, singkat cerita karena dia ini inverse, kita bisa buat seperti tadi juga. Yaitu berarti sin hiperbolik y itu sama dengan x. Gitu ya. Nah, tapi kita harus tahu definisi dari fungsi hiperbolik itu sendiri. Sin hiperbolik y itu tidak lain e pangkat y dikurang dengan e pangkat min y dibagikan dengan 2. Itu harus sama dengan x. Oke? Nah, dari sini kita bisa kalikan kedua ruas dengan 2. Kita mendapatkan e pangkat y min e pangkat min y itu sama dengan 2x.
Dari sini kita bisa kalikan kedua ruas dengan E pangkat Y. Jadinya E pangkat Y kuadrat. E pangkat min Y dikalikan dengan E pangkat Y itu hasilnya 1 ya. Itu sama dengan 2X dikalikan dengan E pangkat Y. Nah, kita bisa atur. Kita atur luas kanannya menjadi 0. Kita dapatkan E pangkat Y kuadrat min 2X dikalikan dengan E pangkat Y dikurang 1. Itu hasilnya itu 0. Kayak gitu. Oke. Nah, coba teman-teman perhatiin ini. Ini tidak lain. Itu bentuk dari persamaan kuadrat gitu ya. Nah, gitu. Padahal persamaan kuadrat di situ. Nah, solusinya itu ya teman-teman tentu udah dapat ya sejak SMA mungkin ya. Rumusnya itu rumus ABC lah istilahnya. Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC itu. Udah, misalkan di sini kita misalkan P itu sama dengan E pangkat Y misalkan. Ya udah berarti di sini bakal menjadi sebentar, saya letakin di atas saja. Misalkan P sama dengan E pangkat Y. Oh, berarti dari sini kita dapatkan E kuadrat min 2XP dikurang 1 itu sama dengan 0. Kita ingin mencari hasil dari P-nya. Itu tidak lain berarti. Oke, sebentar. Lain berarti min B yaitu ya mungkin saya tulis P 1,2 gitu karena ada dua solusi sejatinya di sini ya. Itu min B berarti min 2X plus minus akar dari B kuadrat berarti min 2X kuadrat min 4AC berarti min 4 dikalikan dengan A-nya 1 dikalikan dengan C-nya itu min 1 dibagikan dengan 2A. Berarti ini dibagikan dengan 2 A-nya itu 1. Dah kita dapatkan di sini itu 2X plus minus akar dari berarti di sini itu 4X kuadrat ditambah dengan 4 ya. Ditambah dengan 4. Gitu. Terus dibagikan dengan 2. Dari sini kita dapatkan 2X plus minus akar dari 4 dikalikan dengan X kuadrat plus 1. Dibagikan dengan 2. Nah, ini tidak lain akar dari 4 kan 2 ya. Berarti 2X plus minus 2 akar dari X kuadrat plus 1 dibagikan dengan 2. Nah, 2-nya bisa dicoret ya. Bagi atas sama bawah dengan 2. Udah kita dapatkan X plus minus akar dari X kuadrat plus 1. Nah, ini tidak lain P 1,2. Nah, teman-teman harus tahu akar dari X kuadrat plus 1 itu selalu lebih besar daripada X itu sendiri. Oke, jadi ini selalu lebih besar nilainya dibanding X itu sendiri. Oke, selalu. Jadi sejatinya, kan di sini pada dasarnya P itu tidak lain. Jadi ini P-nya itu ada solusinya ada 2. Yaitu P1-nya itu sama dengan X plus akar dari X kuadrat plus 1. Dan yang keduanya itu tidak lain
X min akar dari X kuadrat plus 1. Cuman kita tahu P-nya itu E pangkat Y. Dan ini itu non-negatif. E pangkat Y itu non-negatif. Jadi, karena P itu non-negatif, P non-negatif, jadi P2 itu tidak diambil. Solusi P2 tidak diambil. Tidak memenuhi lah ya. Nah, itu tidak diambil saja lah. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi ini itu enggak kita ambil. Karena kita tahu akar dari X kuadrat plus 1 itu selalu lebih besar nilainya dibanding X itu sendiri. Jadi yang kita ambil cuman ini aja. Berarti P itu tidak lain E pangkat Y. Itu sama dengan X plus akar dari X kuadrat plus 1. Nah, dari sini kita bisa berikan ln pada kedua ruas. Berarti ln E pangkat Y itu sama dengan ln X plus akar dari X kuadrat plus 1. Nah, di sini berarti Y dikalikan dengan ln E itu sama dengan ln X plus akar dari X kuadrat plus 1. Nah, ln E itu hasilnya 1. Jadi kita dapatkan jawabannya Y. Nah, tapi Y di sini itu bentuk lainnya. Oh, ternyata, sebentar saya tulis dulu. Ternyata sin hiperbolik inverse X itu punya bentuk lain. Oke, itu punya bentuk lain. Nah, bentuk lain ini kita bisa turunkan. Berarti kita cari dx-nya ya. Di sini kita cari dx-nya. Berarti D ln X plus akar dari X kuadrat plus 1 dx. Udah, turunan dari ln kita pakai aturan rantai ya. Berarti ini D ln X plus akar dari X kuadrat plus 1 D X plus akar dari X kuadrat plus 1 aturan rantai ya. Berarti dikalikan dengan dx plus akar dari X kuadrat plus 1 dx. Nah, singkat cerita, yang ini hasilnya itu 1 per, berarti ini 1 per X plus akar dari X kuadrat plus 1 dikalikan dengan turunan dari ini. Ini pada dasarnya pakai aturan rantai juga ya. Jadi teman-teman turunan X-nya itu kan 1 ya. Turunan dari ini itu pakai aturan rantai juga. Cuman saya langsung aja di sini ya. Berarti ini sejatinya itu 1 ditambah dengan nanti hasilnya itu 1 per 2 akar dari X kuadrat plus 1. Sebentar, saya pikir dulu. Apakah ini benar? Sebentar. Setengah. Oh, dikalikan dengan 2X. Atasnya dikalikan dengan 2X. Ini pakai aturan rantai juga, teman-teman. Juga pakai aturan rantai. Min 1. Iya, benar. Harusnya udah aman. Nah, di sini duanya coret. Kita bisa sederhanakan lebih lanjut. Seperti di sini. 1 per X plus akar dari X kuadrat plus 1 dikalikan dengan
akar. Atau di sini berarti hasilnya berarti samain penyebutnya ya. Berarti ini X plus akar dari X kuadrat plus 1 dibagikan dengan akar dari X kuadrat plus 1. Nah, coba perhatikan bagian sini. Ini sama kan? Nah, udah. Hukum pencoretan berlaku di sini. Oh, udah kita dapatkan hasilnya. Itu tidak lain. Itu 1/akar dari X kuadrat plus 1. Ini di dx nih. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita memiliki Y sama dengan sin hiperbolik inverse X, kita bisa cari di dx-nya, di mana Y-nya itu sama dengan sin inverse X itu sendiri. Sin hiperbolik inverse X, sorry. Sin hiperbolik inverse X, dx. Itu tidak lain hasilnya, itu 1/akar dari X kuadrat plus 1. Dan ini kita bisa buat lebih general. Bagaimana kalau saya ganti X-nya itu dengan kotak? Nah, kayak gitu. Ini belajar matematik itu kayak gitu ya. Jangan terpaku harus dengan X saja gitu. Ya dengan kotak pun bisa, dengan segitiga pun bisa. Kita lihat template-nya di situ. Nah, cuman buat khusus soal terakhir ini, saya bakal kasih contoh soal, tapi langsung saya pakai rumusnya ya. Lalu kita bakal absensi. Oke, sebentar. Ya, mungkin soal mudah saja lah. Itu Y, contoh. Tentukan Y dx dari, misalkan Y itu sama dengan sin hiperbolik inverse X. Udah, kita gunakan aja rumus itu. Berarti langsung aja ya. Berarti d dx-nya itu tidak lain d sin. Kok inverse X sih? X kuadrat. Kalau gini mah udah selesai. Nah, berarti sin hiperbolik inverse X kuadrat dx. Nah, di sini kita pakai aturan rantai saja. Ya, cepat gitu ya. Berarti ini d sin hiperbolik inverse X kuadrat dx kuadrat. Kita buat sama. Kotaknya itu kita buat sama. Dikalikan dengan dx kuadrat dx. Udah, kita dapatkan hasilnya. Ini kan kayak dimeselin kotak gitu kan. Nah, ya udah hasilnya itu 1/akar dari kotak kuadrat plus 1. Ya, isi kotaknya itu X kuadrat. Berarti 1/akar dari kotak kuadrat. Kotaknya itu X kuadrat. X kuadrat yang dikuadratin plus 1 dikalikan dengan 2X. Udah dapat di dx-nya. Udah gitu aja. Oke. Sebentar. Saya izin. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Saya bakal absen ya. Bentar. Absensi di sini ada 20. Sebentar.